Assalamualaikum sahabat Umura, apa kabarnya? Kali ini kita akan memahami materi fikih bab 2, minuman halal dan minuman haram. Kita mulai bahas dari minuman halal dulu ya. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan syariat Islam. Minuman halal merupakan minuman yang suci bersih, tidak beracun, dan tidak merusak tubuh. Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Lalu apa saja sih macam-macam atau jenis-jenis minuman halal? Yang pertama, semua air atau cairan yang tidak membahayakan kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Contohnya, madu, air susu binatang halal, seperti susu sapi, susu unta, susu kuda, susu kambing. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka, yang dirubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Dan yang terakhir, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Lalu Umura, kenapa sih kita harus mengkonsumsi minuman halal? Apa keuntungannya? Apa hikmahnya buat kita? Tentu saja dampak mengkonsumsi minuman halal itu luar biasa untuk hidup kita. Hikmah yang didapat sangat banyak, di antaranya terhindar dari dosa, terjaga kesehatan jasmani dan rohani, membawa ketenangan hidup sehari-hari, mendapat perlindungan dari Allah, dan membawa keberkahan dunia akhirat. Sahabat Umura, sekarang kita bahas minuman haram. Apa itu minuman haram? Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh seorang muslim karena adanya dalil yang jelas. Menurut syariat Islam, jenis atau macam-macam minuman haram itu sebagai berikut. 1. Minuman yang memabukkan seperti arak, bir, dan sejenisnya. Semua minuman yang memabukkan di dalam Al-Quran disebut dengan istilah khamr, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Ibnu Umar berkata, aku tidak mengetahui kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jenis minuman haram yang kedua adalah minuman dari benda najis atau terkena najis. Contohnya, minuman yang suci dicampur dengan alkohol atau tercampur dengan cairan najis lainnya. Itu berubah menjadi haram. Yang ketiga, darah manusia, darah hewan. Seperti minum darah ular untuk obat lah, apalah. Minum darah kelelawar dan lain-lain. No. Itu semua haram. Yang keempat, cairan dari perut bumi seperti solar, bensin, spiritus. Ada yang suka bensin? Enggak kan? Oke. Dan jenis minuman yang terakhir adalah minuman yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil mencuri. Lalu Umura, apa sih akibatnya kalau kita meminum minuman haram? Oh, akibatnya banyak dan sangat merugi. Pertama, mendapat murka Allah. Hati jadi tertutup dari hidayah Allah. Ibadah gak diterima. Tidak ada keberkahan. Tubuh juga gak sehat. Baik jasmani maupun rohani. Mudah terkena penyakit. Pokoknya mah jangan sampai deh kita mengkonsumsi minuman haram ya. Kemudian gimana cara menghindarinya dong? Gimana cara menghindari mengkonsumsi minuman haram? Yang pertama, kita harus yakini bahwa minuman haram itu sangat dibenci Allah. Kita kan gak mau dibenci sama Allah. Jadi kita harus menjauh dari minuman haram. Kedua, yakini minuman haram itu bisa merusak jasmani dan rohani. Itu sudah jelas. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang mengarah kepada kebiasaan mengkonsumsi minuman haram. Nah, sahabat Umura,
pada prinsipnya semua minuman apa saja adalah halal untuk diminum, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sudah jelaskan tentang minuman halal dan minuman haram? Kalau sahabat Umurah ada yang kurang paham, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau ada sahabat Umurah yang ingin, Umurah tolong jelasin materi ini, nah silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian dari Umurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.